LF Logistics sendiri di Indonesia berdiri pada tahun 2012. Sebelumnya, LF Logistics merupakan bagian dari Livang Group dan dikenal sebagai penyedia jasa layanan 3PL dan warehouse yang memiliki pangsa pasar yang kuat di Asia Pasifik. Saat ini, LF Logistics telah diakuisisi oleh Maersk dan berubah nama menjadi Maersk Contract Logistics. Saat ini, Maersk Contract Logistics memiliki karyawan sekitar 600 karyawan dan memiliki layanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada saat ketika LF Logistics diakuisisi oleh Maersk, pada saat itu di dalam Maersk sendiri sudah ada bisnis unit yang menghandle 3PL logistics, third party logistics dan juga warehousing. Nah, dengan diakuisisinya LF Logistics, Maersk melakukan pengintegrasian antara keduanya dari sisi culture, ways of working, kemudian standar, dan juga yang paling terpenting adalah struktur organisasi. Nah, perubahan inilah yang baru-baru ini terjadi dan sebenarnya masih di dalam kerangka perubahan, masih ada di dalam masa transisi antara untuk mengintegrasikan antara 3PL business unit yang sudah ada dengan LF Logistics sebagai 3PL yang diakuisisi menjadi satu kesatuan. Dengan adanya perubahan ini, secara alami pasti akan menimbulkan resistensi, kekhawatiran, dan kecemasan di kalangan karyawan. Rasa cemas terhadap keamanan posisi, kepemimpinan yang baru, dan dampak perubahan secara keseluruhan. Menyadari hal ini, Maersk melakukan upaya proaktif untuk meminimalisir dampak negatif dari perubahan, yaitu dengan cara melakukan komunikasi intens ke berbagai jenjang level. Di Global Team sendiri, rutin mengadakan town hall yang dipimpin langsung oleh global leader untuk menyampaikan informasi dan update tentang perubahan kepada seluruh karyawan. Di sisi lain, divisi People Function juga mengadakan town hall secara online dan mengirim email kepada seluruh karyawan untuk memastikan bahwa semua karyawan mendapatkan informasi dan update yang sama. Lebih lanjut, divisi People Function juga mendorong pemimpin tim untuk melakukan one-on-one meeting dengan karyawan untuk membahas tentang concern dan kekhawatiran akibat dari perubahan ini. Dengan strategi komunikasi yang intens, Maersk yakin dapat meminimalisir dampak negatif dari perubahan yang terjadi di karyawan dan juga memastikan bahwa transisi yang lebih mulus selama masa periode perubahan. Untuk perubahan itu sendiri, change sponsor merupakan global team dari Maersk yang bekerja sama dengan tim agensi FL Logistik kemudian dalam perubahan itu pula. Change agent yang ditunjuk adalah para leader country business khususnya untuk function country maupun country head dan juga HR function. Dan yang mana menjadi change target adalah seluruh karyawan dari Maersk Logistik dan juga 3PL company yang dimiliki oleh Maersk. Ekspektasi atas target dari perubahan ini adalah adanya satu kesatuan tentang ways of working, satu kesatuan culture, dan juga tidak ada legasi dari LF Logistics ataupun legasi dari Maersk itu sendiri. Yang ada hanyalah satu Maersk. Dengan implementasi strategi-strategi yang dilakukan selama perubahan, Maersk berharap tidak ada lagi legasi dari LF Logistics ataupun dari perusahaan 3PL yang sebelumnya dimiliki oleh Maersk. Yang ada hanyalah one Maersk. Untuk mengatasi perubahan yang dialami perusahaan, manajemen dapat menerapkan Kotter's 8-step change model. Yang pertama, menciptakan rasa urgensi dengan menjelaskan perlunya perubahan dan manfaatnya bagi organisasi. Yang kedua, membentuk koalisi yang kuat di mana perusahaan mengumpulkan orang-orang penting dari berbagai departemen dan level untuk membantu mendorong perubahan. Yang ketiga, menciptakan visi dan strategi untuk upaya perubahan.
Yang keempat, mengkomunikasikan visi kepada semua karyawan di organisasi secara intens dan konsisten. Yang kelima, mengidentifikasi hambatan apapun yang mungkin mempersulit upaya perubahan atau menyebabkan gesekan. Yang keenam, menetapkan tujuan atau goal jangka pendek yang realistis dan terjangkau. Yang ketujuh, mempertahankan momentum perubahan meskipun terdapat keberhasilan atau hambatan. Dan yang terakhir, memastikan perubahan menjadi bagian dari budaya organisasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah change management adalah sangat penting karena perubahan akan selalu terjadi dalam setiap perusahaan. Change management pada Merck saat ini terjadi karena adanya akuisisi dan bagaimana proses integrasi perubahan ini dapat berjalan lancar dan setiap individu dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada saat ini. Perusahaan harus memahami pada tahap mana terjadinya perubahan ini untuk menentukan langkah yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam PT Merck sendiri, tahap pemahaman terhadap perubahan, tahap perencanaan perubahan, dan tahap implementasi perubahan sudah berjalan. Saat ini, tahap sustain change yang akan dihadapi oleh PT Merck. Bagaimana mengkonsolidasi pengembangan ini dan bagaimana memelihara perubahan ini menjadi budaya dan praktik kerja di perusahaan.